datangnya dari Acep, dari Cirumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita mengamalkan ilmu yang didapat dari rekaman-rekaman yang ada di media sosial? Wassalamualaikum, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah mengamalkan ilmu yang didapat dari rekaman-rekaman? Pertanyaannya, rekaman siapa? Rekaman siapa itu? Baik, ini ada kaidah dalam menuntut ilmu. Kita yang mengenal dunia maya, khususnya media sosial, YouTube dan lain sebagainya, kita tentunya dihidangkan banyak sekali video-video ustadz-ustadz di dalamnya. Ustadz inilah, ustadz itulah, ustadz abu anulah, abu inilah, macam-macam. Tentunya antara ustadz yang satu dan ustadz yang lain, kalau semuanya sama pendapatnya maka selesai. Justru yang dipermasalahkan adalah karena mereka sering berbeda. Fulan, ustadz fulan mengatakan A, ustadz fulan mengatakan B, yang ini C, yang itu mungkin Z. Sehingga bingung kalau gitu, ini yang benar yang mana ini, kan begitu kan. Ini yang benar yang mana ini. Jangan-jangan semuanya salah. Sudahlah kalau gitu nggak usah beragama sekalian. Naudzubillah sampai segitu. Kenapa? Karena menyimpulkan ini kok beda pendapat sih antara yang satu dengan yang lainnya. Awas, kita harus punya manhajiyah di sini. Harus punya kaidah, harus punya jalan yang lurus, harus punya rambu-rambu. Oleh karena itu zaman yang luar biasa banyak perselisihan pendapat ini. Di zaman ini kita harus cerdas dalam memilih. Yang pertama, dalam mengambil ilmu, ambillah ilmu dari orang yang memiliki sanad sambung sampai Rasulullah, dan dengan cara talaqi. Talaqi itu langsung ngambil. Artinya memang langsung ngambil, kitanya langsung ngambil, beliaunya juga ngambil dari gurunya, berguru, gurunya ke gurunya lagi, ke gurunya lagi, ke gurunya lagi, ke gurunya lagi, gurunya sampai ke Rasulullah. Ini syarat mutlak, jangan diutak-atik sudah. Kalau ada katanya orang otodidak kemudian jadi hebat, mesti acak-acakan pendapatnya, dan itu ternyata fakta. Ada, kamu kalau pengen hebat gampang, beli aja kitab-kitab, kemudian kumpulkan di perpustakaan, baca satu-satu. Hati-hati, agama tidak diambil dengan cara seperti itu. Agama diambil dengan sanad satu persatu. Oleh karena itu Imam Ibnu Mubarak mengatakan apa? Al-isnad minad din, sanad itu termasuk dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena isnad, kalau bukan karena sanad tadi itu, maka setiap orang bisa mengucapkan apa yang dia inginkan. Apa yang dia mau tinggal diucapkan begitu saja. Artinya enggak ada kaidah-kaidah yang akan diambil, yang akan dijalani, enggak ada. Dan ini berbahaya. Oleh karena itu lihat sanadnya terlebih dahulu. Jangan tertipu dengan retorika bahasanya yang katanya Masya Allah orangnya lembut ya, orangnya, ntar dulu, jangan orangnya dulu, itu kan beda. Ini orang gurunya dari mana itu dulu. Pastikan gurunya dari mana. Nah, sudah, ternyata ini sambung dari gurunya ke gurunya sampai Rasulullah. Dan kita harus punya manhajiyah. Apa yang manhajiyah? Ahlussunnah wal jamaah. Lihat, pilih yang ahlussunnah wal jamaah. Awas, sekarang banyak pemalsu-pemalsu akidah. Banyak orang sekarang atau kelompok ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Ini lucu, ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, karena banyak yang ngaku-ngaku, maka harus ada identitas yang jelas. Apa itu? Ahlussunnah wal Jamaah dalam 3 hal, dalam akidah, dalam fiqih, kemudian dalam akhlak. Dalam akidah cukup kita milih satu di antara 2. Siapa? Asy'ariyah atau Maturidiyah. Imam Abu Hasan Asy'ari wafat kapan sih wafatnya? 324. Jadi hidup masih di masa salaf soleh. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian yang kedua, pilih salah yang kedua yaitu Imam Abu Maturidi ya. Wafat kapan? 333.
Satu di antara dua ini disepakati oleh para ulama, inilah imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Loh Ustaz, kenapa kok ada Imam Asy'ari, ada Imam Maturidi dalam akidah? Kan kita nggak ngambil dari Rasulullah saja. Justru beliau yang mengenalkan kita manhajnya Rasulullah. Emang kita bisa ujuk-ujuk langsung kenal sama Rasulullah begitu? Kan enggak. Harus melalui guru dan beliaulah yang membuat metodologi menjelaskan tentang akidahnya Rasulullah, para sahabat dan para salafun saleh. Siapa? Yang pertama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, madhab atau manhajnya biasa disebut dengan Asy'ariyah. Yang kedua adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi, disebut dengan Maturidiyah. Salah satu. Ini mayoritas di alam semesta ini, dunia sekarang ini mayoritas adalah Asy'ariyah, Maturidiyah dari zaman dulu. Lihat, perhatikan, ini dalam akidah. Kalau dalam fikih bagaimana Ustaz? Dalam fikih salah satu dari 4 madhab. Madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, atau madhab Imam Ahmad bin Hambal. Salah satu dari 4, jangan keluar. Jangan keluar. Kemudian dalam bab akhlak, suluk, tarbiyah, ikutlah madhabnya Abul Qasim Al-Junaidi, madhab Imam Ghazali, madhabnya Imam Haddad. Inilah masalah akhlak, tarbiyah, pendidikan akhlak. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Nah kalau ada, ini Ustaz, apa Ahlussunnah wal Jamaah? Yang mana Asy'ariyah? Fikihnya apa? Salah satu dari 4 Syafi'i. Baik, bertasawuf, tasawuf. Lihat, nggak cukup sampai situ pengakuannya saja. Dilihat, bener nggak ini punya guru? Oh, dari gurunya. Baik, ambil ilmu dari beliau. Kalaupun rekaman, yang penting yang direkam adalah suaranya beliau, ilmu beliau, nggak ada masalah. Boleh mengamalkan, boleh, dengan catatan kita sudah memilih tadi itu yang jelas. Jadi jangan sampai tertipu oleh yang namanya retorika bahasa. Kadang ada yang baru masya Allah, orang baru ngerti 1-2 hadis itu sudah berani nyalakan ulama sejagat raya. Ini mengerikan sekali. Ada kelompok tertentu. Sama ada orang masya Allah, jadi santri saja tidak pantas disebut ustadz. Kemudian manggil nama Nabi Muhammad dengan sebutan kayak temennya saja. Astagfirullah. Ini nggak ada adab sama sekali. Sampai mengatakan yang tidak pantas tentang Rasulullah SAW. Bagaimana Anda mau ambil ilmu dari orang seperti itu? Ke Rasulullah saja tidak punya adab. Baik, maka perlu hati-hati dalam hal mengambil ilmu dari media sosial. Kita perlu tahu dulu siapa orang ini. Setelah kita kenal, baru setelah itu boleh mengambil ilmu dari beliau. Wallahu a'lam bishawab.